Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari lebih dalam tentang ilmu fikih kurban yang akan kita ambil dari ringkasan Mukhtasar Ahkamil Udhiyati wa Zakah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita hendaknya berilmu sebelum berbuat dan berkata-kata. Maka sebelum memasuki tanggal 1 Zulhijjah dan nanti akan ada penyembelihan hewan kurban, maka baiknya kita mempelajari tentang fikihnya terlebih dahulu agar nanti ibadah penyembelihan hewan kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan hewan kurban ini adalah merupakan ibadah. Penyembelihan yang sifatnya ibadah yang kita lakukan di hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih bahimatul an'am, binatang ternak yang berupa sapi atau onta atau kambing atau domba. Dan ini termasuk syiar-syiar Islam yang besar, yang dalilnya ada dari Al-Quran Al-Karim, ada dari hadis Rasulullah SAW dan ijma' kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembelihlah. Ya, maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita terapkan di tanggal 10 Zulhijjah nanti. Kita akan melaksanakan salat Idul Adha lalu dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Ini penerapannya. Fashalli lirabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah. Nahar di situ nyembelihnya onta, yaitu dengan cara berdiri lalu ditusuk di ujung atau di pangkal lehernya. Nanti juga bisa diterapkan pada kambing atau sapi itu dengan cara zabah, menyembelih di leher mereka. Taib. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Hajj ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Dan setiap umat itu kami jadikan untuk mereka syariat ibadah untuk menyembelih. Dari sejak dulu zaman Nabi siapa? Ibrahim. Bahkan sebelum itu dari zaman Nabi Adam itu Qabil dan Habil diperintahkan untuk apa? Berkorban. Idz qarraba qurbanan. Mereka berkorban juga. Tapi fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dari Habil diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena Habil memberikan yang terbaik, domba yang terbaik. Adapun Qabil enggak diterima karena dia memberikan hasil tanaman yang jelek-jelek. Maka ini juga pelajaran bagi kita, ketika kita ingin berkorban nanti, berikan yang terbaik. Nanti akan kita rinci bagaimana hewan yang terbaik itu, dan jangan sampai kita memberikan korban hewan yang cacat. Nanti malah tidak sah nanti. Ya. Baik. Itu firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah menyatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan untuk mereka ibadah untuk menyembelih hewan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas hewan-hewan ternak yang Allah berikan kepada mereka. Ketika menyembelih nanti kita menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhan kalian, sesembahan kalian satu-satunya hanyalah Allah saja, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ibadah kurban sangat agung, di mana kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang musyrik, di mana mereka menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan untuk diberikan kepada sesembahan mereka, patung-patung mereka, ya, jin-jin yang mereka agungkan, baik yang menghuni lautan selatan atau laut utara, atau yang menempati satu tempat yang mereka keramatkan. Nah, kita umat Islam, kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahain, dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah berkorban, maksudnya menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Beliau menyembelih 2 domba kibas, yang putih, yang gemuk, yang beliau sembelih dengan tangan beliau yang mulia. Dan beliau ketika menyembelih itu mengucapkan tasmiyah, bismillah, wa kabbara, dan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Beliau menyembelih dengan meletakkan kaki beliau di atas lehernya siapa? Hewan tadi, sekitar lehernya situ. Untuk apa? Biar tidak kemana-mana, dipegang gitu, lalu dipegang kepalanya, disembelih sama beliau. Nah, bahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika tinggal berada di kota Madinah selama 10 tahun itu, beliau senantiasa berkorban, menyembelih hewan kurban tiap tahun. Nah, ini digarisbawahi, tiap tahun. Beliau 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena habis itu beliau sudah meninggal. Seandainya beliau hidup lagi, pasti akan menyembelih lagi. Artinya apa? Artinya Nabi SAW pun tidak pernah meninggalkan ibadah apa? Penyembelihan hewan kurban tiap tahun. Makanya ibadah ini terjadi tiap tahun. Saya sudah kurban. Kapan? 5 tahun lalu. Ya, itu 5 tahun lalu. Semoga Allah terima. Tapi ibadah kurban ini tiap tahun. Ya. Adapun masalah hukumnya, sunnah atau wajib. Nah, mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Artinya apa? Kalau kita kerjakan maka kita dapat pahala. Tapi kalau tinggalkan maka kita tidak dosa, tapi rugi, nggak dapat pahala yang banyak. Makanya ini ditekankan, walaupun sunnah tapi ditekankan. Kalau kita punya uang 3 juta nganggur, 4 juta nganggur, ayo beli kambing atau patungan beli apa? Sapi. Tiap tahun. Masuk tiap tahun nggak bisa ngumpulin segitu. Ya, kita harus usahain. Ya. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, dan juga ulama yang lainnya. Adapun ulama yang lain seperti mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka mereka mengatakan bahwa hukumnya wajib. Kalau wajib berarti setiap tahun harus korban. Siapa itu? Ya, setiap orang. Wajib. Terutama kepala keluarga. Jadi kisaran antara dua itu, sunnah muakkadah atau wajib. Dan ingat, sunnahnya ataupun wajibannya ini terjadi tiap tahun. Berbeda dengan ibadah haji dan umroh, itu kewajibannya tiap apa? Bukan tiap tahun, tapi apa? 1 kali seumur hidup. Adapun ibadah kurban ini 1 kali 1 tahun. Setahun sekali. Setiap Idul Adha nyembelih. Nah, ini yang jarang dipahami oleh kaum muslimin. Masyarakat kita taunya itu hanya apa? Yang penting setahun atau sekali seumur hidup. Sudah pernah kurban dulu. Lah, sekarang gimana? Enggak lagi. Sudah, selamanya enggak lagi. Enggak. Ini kewajiban. Kalau yang berpendapat wajib ya wajib. Kalau berpendapat sunnah. Ini dilakukan kapan? Setahun sekali. Setiap Idul Adha nyembelih.
Ini kalau ini terjadi, masya Allah, maka akan terjadi ibadah yang merebak di masyarakat. Ya, akan ramai di masjid-masjid, semuanya ramai, bahkan ada yang nyembelih di rumah, bebas mau nyembelih di rumah atau di masjid silahkan. Nah, tapi kami menganjurkan untuk menyembelih di mana? Masjid, terutama di masjid mana? Al-Abrar. Oh ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesepakatan ulama ya. Semua ulama sepakat bahwa ini dianjurkan. Maka jangan sampai ada yang mengingkari. Ada enggak yang mengingkari, Pak? Ada. Orang-orang liberal ya, orang-orang yang enggak suka dengan Islam, mereka mengingkari kewajiban ibadah penyembelihan kurban ini. Dan ini bahaya kalau sampai muncul dari lisannya orang yang muslim, bahaya. Bisa mengancam keimanannya dia. Berarti dia mengingkari sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Paham ini? Makanya kita umat Islam wajib meyakini bahwa ini penyembelihan hewan kurban betul-betul disyariatkan. Jangan sampai kita mengingkari kewajibannya. Ya, dan kita berusaha untuk melakukannya walaupun ya kita mungkin bisanya hanya satu kambing atau satu domba yang mungkin harganya berapa sekarang, Pak? Paling murah berapa? 2,5 ya? 3 juta ya? Ada yang 4 juta. Kalau mau patongan sapi 4 juta udah dapat, Pak ya? Udah dapat. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban ini atau ibadah Idul Adha ini, penyembelihan hewan kurban ini diperuntukkan untuk orang yang hidup. Yang disyariatkan untuk nyembelih itu untuk orang yang hidup. Adapun orang yang meninggal, adapun orang yang meninggal, maka dia ada 3 keadaan. Ini rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi apa yang saya sampaikan ini perkataan beliau semua. Ada 3 keadaan hewan korban atau penyembelihan hewan korban atas nama orang yang meninggal. Ini sering ditanyakan di masyarakat. Yang pertama, keadaan yang pertama yaitu kita sertakan orang yang sudah meninggal bersama dengan orang yang hidup. Maksudnya gimana? Seseorang menyembelih hewan korban, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti. Ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika menyembelih, bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, ini korban ini saya peruntukkan dari saya, untuk saya atau atas nama saya dan atas nama keluarga saya. Di antara keluarga Rasulullah itu ada yang masih hidup, ada pula yang Yang sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal? Ada Khadijah, istri pertama beliau, ada anaknya, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Ibrahim, ada Al-Qasim, banyak yang sudah meninggal. Berarti dimasukkan ke sana. Dapat pahalanya atau tidak? Dapat. Bisa dipahami? Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ya, berkorban atau menyembelih hewan korban atas nama orang yang sudah meninggal karena menjalankan wasiat beliau. Misalnya orang tua ngomong sama anaknya, "Nak, ini saya punya uang 4 juta. Nanti tolong buat penyembelihan hewan korban tahun ini. Ya, kalau nanti ayah meninggal, tolong laksanakan wasiat ini." Lalu tiba-tiba ayahnya meninggal, maka anak harus melaksanakan wasiat ini. Kalau dia tidak melaksanakan wasiat ini, maka dia berdosa. Paham? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 181, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim." Barang siapa yang merubah wasiat itu, ya, setelah dia mendengarkannya, maka dosanya harus dipikul oleh orang-orang yang merubah wasiat itu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Allah tahu wasiat itu disampaikan sama ayahnya, itu Allah tahu. Allah mendengar apa yang diucapkan oleh ayahnya tersebut. Dan Allah tahu anaknya menjalankan atau tidak wasiat tersebut. Dan Allah mengetahui anaknya menjalankan wasiat itu atau tidak. Maka di sini waspada.
Kalau ada wasiat dari orang tua kita dan itu sesuai syariat wasiatnya, apalagi tentang penyembelihan hewan kurban, maka wajib kita laksanakan. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga yaitu menyembelih hewan kurban atas nama orang yang meninggal secara sendiri, ya, dalam rangka sedekah saja. Misalnya orang tua nggak wasiat, ya, orang tua nggak wasiat. Jadi seorang anak bilang biasanya, atau saudaranya bilang, ini hewan kurban dari fulan yang sudah meninggal, dari ayah saya yang sudah meninggal sendiri atas nama dia, dari nenek saya yang sudah meninggal. Nah, seperti ini sebagian ulama membolehkan. Ulama dari mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, mereka menyatakan ini boleh. Menyembelih hewan kurban atas nama satu orang yang sudah meninggal dunia ini boleh, dan pahalanya sampai sebagaimana pahala sedekah atas nama orang yang meninggal itu sampai. Meski demikian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, lakin la nara anna takhsisal mayyiti bil udhiyati minas sunnah. Akan tetapi kami sendiri, kami pribadi tidak memandang, tidak berpendapat bahwa mengkhususkan orang meninggal untuk menyembelih hewan kurban atas nama orang meninggal, khusus untuk fulan bin fulan misalnya, itu bukan termasuk sunnah. Ya, walaupun ada ulama Hanabilah membolehkan, tapi itu bukan termasuk sunnah. Kenapa? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yudhi an ahadin min amwatihi bi khususihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembelih hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Hanya disebutkan dari fulan yang sudah meninggal, dari Hamzah misalnya bin Abdul Muthalib, enggak pernah beliau. Padahal tadi ada istri beliau yang tercinta, siapa itu? Khadijah. Ada anak-anak beliau yang perempuan yang meninggal di saat beliau masih hidup, kan banyak tuh, ya, anak-anak lakinya juga demikian. Ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau yang membela beliau. Nah, tapi nggak pernah ada riwayat beliau menyembelih, ya Allah, ini sembelihan atas nama Khadijah binti Khuwailid, atas nama Hamzah bin Abdul Muthalib, nggak ada. Demikian pula para sahabat, ya. Walam yarid an ashabihi fi ahdihi anna ahadan minhum dhaha an ahadi min amwatihi. Enggak juga para sahabat pernah melakukan ini, enggak pernah mereka. Ini menunjukkan bukan termasuk sunnah. Ya, namun sebagian ulama Hanabilah masih membolehkan. Nah, kalau antum mau mengamalkan yang mana? Yang pertama aja, Pak. Jadi kita apa? Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah ini dari saya dan dari keluarga saya. Di situ sudah mencakup yang hidup dan yang mati. Bisa dipahami? Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, syarat-syarat hewan kurban. Ini perhatikan, syarat itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Nah, ini penting. Syarat itu sesuatu yang harus ada pada, misalnya syarat penyembelihan, berarti syarat penyembelihan itu harus ada di hewan penyembelihan itu atau tata cara penyembelihan itu. Ya, kalau tidak ada maka penyembelihan kurban ini tidak sah. Nah, ini harus dipegang. Ketika kita mau menyembelih hewan kurban harus perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita menyalahi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, hewan kurban yang disembelih itu adalah bahimatul an'am, hewan kurban ternak atau hewan-hewan ternak yang telah Allah sepakati, Allah tetapkan, yaitu apa? Ibil apa? Ibilun jamalun naqatun, onta. Itu sama. Ibilun jamalun naqatun sama. Itu artinya apa? Onta. Di Indonesia ada onta? Ada di Ragunan. Sama di Mojokerto. Kemarin di Mojokerto katanya ada yang ternak. Nah, yang mau pesen onta di sana bisa. Dia ngambil dari Australia katanya. Ya kan? Baik. Kemudian sapi termasuk kerbau di situ. Kemudian kambing atau domba. Jadi hanya itu saja. Maka tidak boleh, karena Ustaz saya nggak mampu, Ustaz. Saya mau hewan kurbannya kelinci misalnya, lebih murah.
Atau hewan korbannya apa? Ayam. Lebih murah, nggak bisa. Itu sembelihan biasa, bukan sembelihan udhiyah, hewan korban di hari raya Idul Adha. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan setiap umat itu telah kami jadikan untuk mereka syariat penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas hewan-hewan ternak yang Allah berikan kepada mereka. Jadi hewan ternak yang disebutkan bahimatul an'am, yaitu apa tadi? Onta, sapi atau kambing atau domba. Kerbau juga bisa. Ya, Ustaz, gimana kalau gajah, Ustaz? Kan lebih besar. Nggak bisa, nggak bisa. Kuda, Ustaz, lebih mahal, Ustaz? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, jadi khusus hewan-hewan itu saja. Kemudian syarat yang kedua, anta belugha sinnal mahduda syar'an. Hendaknya ya hewan itu sudah mencapai umur yang sudah ditetapkan secara syariat. Berapa umurnya, Pak? Halo. Berapa umurnya? Tergantung hewannya. Kalau sapi, entar dulu. Kalau apa namanya? Kalau onta itu berapa? Kalau onta itu sudah lebih dari 5 tahun. Jadi sempurna 5 tahun. 5 tahun lebih 1 menit. Nah, gitu. Atau 5 tahun lebih 1 hari. Baru boleh. Kalau masih 4 tahun 11 bulan belum boleh. Ya. Atau 4 tahun 11 bulan tambah 20 hari belum boleh. Karena belum apa? Kalau belum 5 tahun. Harus sempurna 5 tahun atau lebih. Baru boleh dijadikan penyembelihan Idul Adha. Adapun sapi ataupun kerbau, maka yang sudah sempurna 2 tahun. Jadi 2 tahun lebih dikit, sehari 2 hari. Nah, kemudian adapun kambing maka 1 tahun. Domba itu sebagian ulama mengatakan 1 tahun juga, sebagian ulama mengatakan setengah tahun, yaitu berapa bulan? 6 bulan. Apa bedanya kambing sama domba? Kalau kambing itu yang kulitnya atau bulunya itu seperti kuda. Kambing kacangan, kambing etawa itu. Nah, kalau domba itu yang bulunya apa? Kerwel-kerwel itu, domba. Wedus namanya. Wedus. Ya. Itu domba Garut. Nah, itu kayak gitu tuh. Yang kerwel-kerwel itu. Nah, itu sebagian ulama berpendapat di Sahih Fikih Sunnah itu dijelaskan di situ bahwa pendapat yang kuat itu 1 tahun. Sebagian ulama itu berpendapat bahwa boleh setengah tahun atau 6 bulan itu kalau nggak ada yang lain. Soalnya hadisnya pun demikian sebenarnya. Rasulullah itu memerintahkan untuk 1 tahun lebih, ya sudah sempurna 1 tahun baru boleh. Tapi ada seorang sahabat yang, ya Rasulullah, saya nggak punya yang 1 tahunan, saya punya yang jaza'ah. Jaza'ah itu baru umur tadi setengah tahun tadi, 6 bulan tadi. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, boleh buat antum, gitu. Nah, dari situ diambil kesimpulan boleh berapa? Setengah tahun. Tapi kata Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala, penulis kitab Sahih Fikih Sunnah, beliau mengatakan apa? Itu darurat. Kalau mau hati-hati harus berapa? 1 tahun. Bisa dipahami, Pak, ya? Kemudian itu umurnya dah clear, ya. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna khaliyatan minal uyub al-mani'ah minal ijza'. Hendaknya hewan korban itu tidak cacat. Jangan sampai ada cacat yang bisa mengakibatkan hewan korbannya tidak sah. Apa itu cacat yang mengakibatkan tidak sah? Minimal ada 4. Ya, yang pertama itu juling, matanya rusak sebelah saja rusak, itu bisa mengakibatkan tidak sah, apalagi dua-duanya buta atau rusak. Yang kedua,
hewannya berpenyakit, penyakit yang jelas, memang penyakit ya parah. Kemudian yang ketiga itu yang pincang, satu kakinya pincang, itu sudah berakibat tidak sah untuk dijadikan penyembelihan hewan kurban. Apalagi dua kakinya pincang atau empat-empatnya nggak bisa jalan sama sekali, nggak sah Pak. Kenapa Pak? Karena kita mau ibadah, kita berikan yang terbaik untuk Allah. Demikian pula yang keempat, yang kurus kering nggak ada dagingnya, buat apa itu nanti? Kasihan ya, mosok dibaginya cuma tulang doang Ustaz, ngesop doang dong. Jadi sop tulang nih ya, nggak nyate nanti ya. Jadi empat ini yang jelas di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-aura al-bayyinu awaruha, yaitu hewan yang tadi buta mata sebelah, yang jelas butanya. Kemudian wal maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya parah. Ini juga bahaya, tanyakan ke dokter. Ini kalau penyakitnya bisa berbahaya, berakibat ke dagingnya, dagingnya bisa berbahaya bagi masyarakat. Sementara korban ini mau diberikan kepada masyarakat luas ya. Kemudian wal arja al bayyinu dhal'uha atau dhal'uha, hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, jangan dikorbankan. Kemudian wal kasiratul lati la tanqa atau la tunqi, jadi hewan yang kurus kerontang, yang enggak ada dagingnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan sahih. Ya, kemudian syarat yang keempat, antakuna milkan lil mudahhi, hewannya harus dimiliki oleh orang yang berkurban. Jangan sapinya tetangga antum sembelih, bismillah Allahu akbar, nggak boleh. Atau karena pengen, wah tahu deh habis kajian di Al-Abror, wah hukumnya wajib nih Ustaz. Atau sunnah muakkadah, akhirnya nyuri deh, wah daripada enggak deh nyuri deh. Ini ya nggak sah. Ya, nggak sah sebagai apa? Hewan kurban bagi dia. Kemudian kalau misalnya, ya ini masih dalam satu kriteria nih ya. Tadi kan nggak dimiliki, tapi Ustaz, saya kerja di satu perusahaan, alhamdulillah perusahaannya ngasih saya 1 sapi Ustaz. Boleh nggak saya korbankan itu? Boleh, karena itu sudah apa? Pemberian dari orang. Alhamdulillah. Anda dapat pahala hewan korban sah atas nama Anda, dan juga perusahaan dapat pahalanya juga kalau dia muslim. Bisa dipahami? Atau tadi tiba-tiba ada donatur Al-Abror, Ustaz, ini buat Pak Solihin nih. Gitu. Misalnya atas nama Pak Solihin, hadiah nih, ada sapi 3. Wah, alhamdulillah. Nah, ini sudah, ini diizinkan sama pemilik aslinya. Berarti atas nama Pak Solihin, nanti bisa diatasnamakan Pak Kus, bisa yang lainnya. Ya, bisa. Dan ini sah. Bisa dipahami? Walaupun kita nggak beli. Ya, namanya korban nasib. Alhamdulillah. Kan aja korban nisab ada nasib ya. Baik. Syarat yang keberapa? 5. Jangan lupa Pak. Syarat yang kelima, alla yata'allaqa biha haqqun lil ghair. Jangan sampai hewan ini ada kaitan atau tergantung pada sesuatu atau kemilikan orang lain. Maksudnya apa? Jangan sampai hewannya hewan gadaian antum korbankan. Jangan. Hewan digadaikan tuh antum korbankan nggak boleh. Karena itu ada haknya orang lain. Ya, ada haknya orang lain. Maka tidak sah kalau dikorbankan. Yang keenam, ya, an yudhhiya biha fil waqtil mahdudi syar'an. Hewan itu disembelih di waktu yang sudah ditetapkan secara syariat. Kapan waktunya? Tanggal 10 Dzulhijjah sampai 11 atau 12 atau 13 sampai 13 Dzulhijjah. Kapan mulainya? Setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai menjelang maghrib
tanggal 13. Betul? Betul atau tidak? Betul. Sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Selesai hari tasyrik di situ. Nah, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari Al-Bara' bin Azib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'in." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, maka itu daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya. Itu bukan daging hewan kurban. Enggak sah berarti. Tapi penyembelihannya halal, dagingnya halal. Kalau qadarullah sudah Ustaz, tadi buru-buru Ustaz, anaknya bangun-bangun tak kira sudah apa? Sholat Id, ternyata apa? Subuh. Saya sembelih langsung. Ada nggak kayak gitu? Kayaknya nggak ada. Cuma seandainya ada, itu sembelihan itu tidak sah dijadikan hewan korban, tapi halal untuk dimakan, bisa untuk panitia korban, Pak ya. Dari Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, syahidun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Perhatikan, Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, aku bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, maka tidak sah dan wajib diganti dengan hewan yang lain. Jadi diganti dengan yang lain. Yang tadi sudah qadarullah, sudah kesembelih, dimakan halal, tapi bukan bagian dari apa? Penyembelihan hewan Idul Adha, tapi diganti dengan hewan yang lain kalau punya uang. Kalau nggak ada gimana? Ya sudah, qadarullah. Ya. Dari Nubaisah atau Nubaisah al-Hudhari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jal. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, dan ini juga menunjukkan hari-hari tasyrik itu boleh untuk apa? Menyembelih hewan kurban. Jadi kalau misalnya tadi kemarin kita mau merencanakan ingin panitia juga merasakan apa? Daging hewan kurban, maka nyembelihnya kapan? Jangan sebelum sholat Id, tapi kapan? Setelah sholat Id, baru langsung disembelih, langsung dicincang-cincang, nanti ibu-ibu tinggal masak, insya Allah jam 10 sudah bisa makan. Gitu Pak ya? Aman. Ya udah. Ya berarti pagi nasi uduk dulu nih. Dah. Jadi syaratnya ada berapa tadi Pak? Biar sah. Ada berapa? 6. Tolong dipegang. Kemudian pembahasan berikutnya. Azan. Belum. Baik. Fil afdal minal adhahi jinsan wa sifatan. Jenis dan sifat hewan kurban yang paling sempurna itu yang kayak apa? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau dari jenisnya, hewannya apa, itu yang paling utama, nomor pertama, ya peringkat 1 itu siapa? Onta atas nama satu orang. Jadi satu orang beli onta, harganya berapa sih? 100 ya atau 50? Ya cari aja 50 juta misalnya. Satu orang beli 50 juta satu onta, lalu dia sembelih atas nama dia, maka ini yang paling pertama, paling utama. Yang kedua, yang paling utama adalah apa? Satu sapi atas nama satu orang. Satu sapi atas nama satu orang. Kalau dia mau menyertakan keluarganya silahkan, tapi yang beli cuma satu orang. Yang bawahnya itu adalah ad-dha'n, yaitu domba. Satu domba atas nama satu orang. Yang itu ketiga. Yang keempat apa? Ma'iz, yaitu apa? Kambing atas nama satu orang. 1, 2, 3, 4. Terus berapa? Yang kelima, tingkatan berikutnya itu adalah 1/7 onta. 1/7 onta.
Dia unta, cuma 1/7. Ya, nggak mungkin 7 orang itu yang patungan sebareng-bareng nyembelih. Yang nyembelih kan 1 orang, kan gitu. Kemudian yang bawahnya adalah 1/7-nya sapi atau kerbau. Bisa dipahami? Itu urutannya ya. Saya ulangi. Urutan yang pertama itu Onta atas nama 1 orang. Yang kedua sapi atas nama 1 orang. Yang ketiga domba atas nama 1 orang. Yang keempat kambing atas nama 1 orang. Yang kelima itu 1/7 onta. Yang keenam itu 1/7 sapi atau kerbau. Kemudian dari sisi sifatnya, apa yang lebih utama dari hewan itu? Kata beliau, al-asmanu al-aktsaru lahman, al-akmalu khilqatan, al-ahsanu manzaran. Yang paling utama adalah hewan yang paling gemuk, ya, paling gemuk, paling banyak dagingnya, ya, paling sempurna bentuknya, dan paling bagus penampilannya. Wah, berapa itu? Ya, saya ulangi. Kalau sifat hewannya, ya, itu yang paling sempurna adalah hewan yang paling gemuk, ya, paling banyak dagingnya, paling bagus badannya, keker, ya, ganteng, gagah, kan gitu. Kalau perempuan boleh nggak? Betina? Boleh, berarti paling cantik. Kemudian paling bagus penampilannya, bersih, ya. Kemudian bohai, ya itu gemoy. Ya, paling bagus penampilannya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqran fahil ya'kulu fi sawad wa yanzuru fi sawad wa yamshi fi sawad." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkorban, beliau berkorban dengan domba kibas yang memiliki tanduk dan putih, bagus. Makan pada hitam, makan di hitam, maksudnya mulutnya itu hitam. Badannya aslinya, bulunya itu mayoritasnya putih, tapi mulutnya ini yang digunakan untuk makan warnanya hitam. Wa yanzuru fi sawad, melihat di kegelapan, maksudnya di matanya ini warnanya hitam. Pakai kacamata hitam. Kemudian wa yamshi fi sawad, dia berjalan di kegelapan, maksudnya kakinya itu ujungnya warnanya hitam. Di riwayat lain wa yabruku fi sawad, dan ketika menderum itu di lututnya itu warnanya juga hitam. Itu sifat dombanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna. Ini dalil yang digunakan untuk tadi? Kalau kita mau kurban, cari kurban yang paling bagus, yang paling banyak dagingnya, gemuk badannya, bagus penampilannya, sehingga kita harapkan itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Tadi kisah Qabil dan Habil yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Ya, Allah terima Qabil. Kenapa, Pak? Salah, Allah terima Habil. Yang diterima Habil. Karena Habil ini ketika Allah perintahkan untuk berkorban, menyembelih hewan korban atau berkorban, karena saat itu nggak disembelih, saat itu cuma ditaruh. Nanti kalau diterima berarti disambar halilintar atau petir. Tapi kalau nggak diterima berarti nggak ada halilintar. Nah, Habil itu beliau kan peternak, punya domba banyak. Beliau pilih yang paling bagus, paling gemuk, paling indah. Beliau kasihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah terima. Qabil ini petani, ya, Allah perintahkan dia untuk membayar zakat atau dia berkorban, dia cari yang jelek-jelek sayurnya, buahnya yang jelek-jelek, Allah kasihkan ke dia, maka Allah nggak terima. Jangan sampai kita seperti siapa? Qabil. Jelas? Baik, silakan azan dulu.
Pembahasan berikutnya berkaitan dengan hewan kurban itu boleh atas nama siapa saja. Ya, maksudnya satu hewan itu atas nama siapa saja. Nah, yang pertama boleh atas nama satu orang dan disertakan keluarganya. Ya, satu kambing atau satu domba itu boleh atas nama satu orang dan keluarganya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban, beliau berdoanya gimana? Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma dhaha bihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kurban, beliau membacanya Bismillah dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad. Ya, kemudian beliau menyembelih hewan tersebut. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dahulu para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW itu biasa memang demikian. Jadi menyembelih domba atau kambing ya atas nama dia dan atas nama apa? Keluarganya. Biar keluarganya itu mendapatkan pahala yang sama. Jadi istri-istrinya, anak-anaknya itu dapat pahala yang sama. Ya, fayakuluna wa yut'imun, dan mereka makan dari daging kurban tersebut dan memberikan makan juga orang lain dari daging tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Dan juga sah ya 1/7 onta atau 1/7 sapi atau kerbau itu atas nama satu orang ya, disertakan juga apa? Keluarganya, sebagaimana ketika berlaku pada kambing atau domba. Bisa dipahami sini? Ya, misalnya Pak Dadan misalnya mau 1/7 sapi atas nama Pak Dadan dan istri-istrinya dan anak-anaknya, itu bisa. Gitu Pak ya. Bisa dipahami? Istrinya dan anaknya maksudnya gitu. Ya, itu bisa atas nama demikian. Sama seperti menyembelih apa? Satu domba atau satu kambing. Nah, kemudian beliau mengatakan wala tujzi'ul wahidatu minal ghanami an syakhsain. Tapi satu domba atau satu kambing enggak boleh atas nama dua orang. Enggak boleh patungan tadi. Ya, sebagian sekolah itu apa? Iuran, satu kelas satu kambing. Yaitu mungkin untuk edukasi ya, cuman enggak sah sebagai apa? Hewan kurban. Ya. 2 aja nggak boleh, apalagi 12 atau 20. Bisa dijelaskan? Ya. Maka ya syakhsain fa aktsar fayastariyaniha fayudhiyani biha. Maka nggak boleh ya 2 orang atau lebih dari 2 orang beli patungan satu hewan kurban, kambing atau domba, lalu atas nama mereka bareng-bareng mereka nyembelih. Ini tidak sah sebagai apa? Hewan kurban. Gimana Ustaz? Ya sudah, ngumpulinnya aja satu-satu orang satu. Yang mampu kurban ya silahkan kurban, yang nggak mampu ya nggak usah maksa, kan gitu. Toh kewajiban seandainya berpendapat wajib ini bagi yang mampu, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Ya, bisa dipahami di sini. Kemudian la tujzi'u an yashtarika thamaniyatun fa aktsar fi ba'irin wa au baqarah. Demikian pula enggak boleh patungan 8 orang untuk beli apa? Satu sapi atau satu onta, enggak boleh. Karena batas maksimalnya berapa? 7. Kalau mau patungan ini batas maksimalnya 7. Kalau 8 enggak boleh, 9 enggak boleh, 10 enggak boleh. Tapi kalau 6 orang beli satu sapi, boleh atau tidak? Boleh. 1 orang beli satu sapi, tambah boleh Pak ya. Kalau bisa dialabror kalau bisa itu. Nah, ya itu bisa. Jelas? Jadi batasan itu sudah ada dalam syariat, jangan dilanggar.
Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan penetapan hewan kurban. Ya, secara cepat aja, hewan kurban ini ditetapkan sebagai hewan kurban itu kapan? Pertama, dengan ucapan. Seseorang mengatakan, saya jadikan ini sebagai hewan kurbanku. Maka hewan ini sudah sah jadi hewan kurbannya dia, tinggal nunggu penyembelihan. Yang kedua, dengan cara apa? Membelinya. Dia beli ya di pasarnya, di kandangnya, sudah beli cash, berarti sudah dipastikan ini hewan kurban milik fulan bin fulan. Soalnya ini dibahas kenapa Pak? Karena ada konsekuensi setelah itu. Kalau hewan itu sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, maka ada beberapa hal yang harus dijaga. Yang pertama, tidak boleh digadaikan. Ya, antum punya 2 hewan kurban sudah dibeli, jangan digadaikan. Ya, nggak boleh pula dijual lagi, nggak boleh. Ya, nggak boleh dijual beli, nggak boleh diberikan kepada orang. Kalau sudah antum tetapkan ini sebagai hewan kurban antum. Yang kedua, kalau misalnya seorang ayah sudah beli hewan kurban, sudah menetapkan itu yang di sana itu nomor sekian itu hewan kurbannya saya. Lalu ayahnya meninggal, maka ahli waris harus ngapain? Menjadikan itu sebagai hewan kurban atas nama ayahnya, sebagaimana wasiat tadi. Tapi kalau misalnya seorang ayah itu sebagai peternak sapi, peternak kambing, dan nggak ada omongan tentang nyembelih hewan kurban, tiba-tiba beliau meninggal dunia ya sebelum Idul Adha, maka hewan-hewan yang punya beliau ini itu jadinya apa? Bagian dari waris, silakan dibagi. Bisa dipahami di sini? Nah, kemudian yang ketiga, jangan dimanfaatkan. Hewannya tidak boleh dimanfaatkan lagi. Kalau sudah ditetapkan hewan ini, sapi itu, kambing etawa ini, ya, yang jelas ini sapi sama kambing etawa yang biasanya diperas apanya? Susunya itu tidak boleh lagi. Setelah ditetapkan ini hewan kurban saya, nggak boleh antum peras apanya? Ya, Syekh Utsaimin mengatakan apa? Wala yahlibu min labaniha. Jangan diperas susunya. Jangan dikendarai. Jangan digunakan untuk membaca. Kenapa Pak? Karena ini sudah kita niatkan untuk kurban disembelih lillahi ta'ala. Sudah milik Allah itu. Bisa dipahami? Pembahasan berikutnya berkaitan dengan dagingnya. Boleh bagi mudhahi sahibul kurban untuk memakan dari daging kurbannya itu dan menghadiahkannya dan menyimpannya, ya, atau disedekahkan. Dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hajj ayat ke-28 dan juga Al-Hajj juga ayat ke-36. Bunyinya mirip. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah kalian dari daging hewan kurban tersebut dan berikan pula kepada orang-orang yang membutuhkan, orang fakir miskin, beri kepada mereka. Ini menjadi dalil yang kuat, ya. Makanya yang tersebar di masyarakat yang menyatakan, wah kan kita sudah lillahi ta'ala memberikan hewan kurban, Bapak nggak usah ngambil dong, ini buat panitia aja. Nggak benar Pak, ini salah. Justru sahibul kurban berhak untuk mengambil apa? Daging itu, daging kurbannya. Demikian pula akikah. Sahibul akikah, keluarga yang akikah itu boleh makan dari daging hewan akikah halalan thayyiban. Bahkan Nabi SAW berkaitan dengan Idul Adha, hewan kurban, beliau mengatakan kulu wa at'imu waddakhiru. Kalian silahkan makan hewan kurban tersebut, dagingnya dimakan, silahkan kalian berikan kepada orang lain dan bisa antum simpan. Adapun hadis yang menyatakan tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari, itu saat itu kondisinya paceklik, sedang kesusahan para sahabat, sehingga Nabi SAW mengatakan jangan disimpan lebih dari apa? 3 hari.
Tapi setelah itu Rasulullah menyatakan apa? Silahkan, sekarang sudah enak, kondisi ekonomi sudah bagus, silahkan kalian makan, kalian bagi-bagi, kalian simpen bebas, taruh di freezer kalau kita. Ya, kalau dulu pakai apa Ustaz? Enggak usah tanya, saya juga enggak tahu. Disimpan, mungkin ada cara tertentu. Dimasak dulu kah atau dikeringkan, kita enggak tahu. Ya. Ya, jadi boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga sebagai panitia ya harus bertanya kepada siapa? Sahibul kurban. Pak, ini Bapak kurban di sini, terima kasih jazakallahu khairan. Kami ingin menanyakan, Bapak mau ngambil dagingnya atau tidak? Berapa, apa saja yang mau diambil? Tapi jangan semua, Pak ya. Gitu. Ya, dibagi. Nah, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Ukurannya ini gimana? Berapa yang disedekahkan, berapa yang dimakan, berapa yang disimpan. Ya, kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wal amru fi dzalika wasi'. Urusan ini sebenarnya luas, bebas, mau berapapun itu terserah. Terserah siapa? Shahibul kurban. Adapun panitia penyelenggara itu hanya melaksanakan amanah ini. Ya. Dan nanti tinggal kesepakatan dengan shahibul kurban. Yang dipilih kata beliau ya'kulu thulutsan wa yahdi thulutsan atau yuhdi thulutsan wa yatasaddaqu thulutsan. Yang lebih dipilih sama beliau ya sepertiga dia makan, sepertiga dia mau apa? Berikan kepada orang lain, sepertiga disedekahkan. Tapi kalau misalnya mau dikasihkan semua boleh atau tidak? Boleh. Dan ahlan wa sahlan ya. Ya, kemudian haram untuk menjual sedikit pun dari hewan ternak tersebut, haram. Enggak boleh dijual dagingnya. Ini yang haram siapa? Shahibul kurban. Shahibul kurban enggak boleh menjual dagingnya, enggak boleh menjual kulitnya, enggak boleh menjual kepalanya, kakinya. Dan tidak boleh membayar jagal dengan apa? Daging atau tulang atau kulit hewan kurban sebagai upahnya enggak boleh. Kalau mau ngupain itu dari luar daging tersebut dikasih uang kasih. Nah, tapi kata beliau lihat, fa amma man uhdiya ilaihi syai'un minha au tusuddiqa bihi alaihi falahu tasarrufu fihi bima syaa min bai'in wa ghairihi. Adapun orang lain yang sudah dikasih sama orang. Jadi dia enggak berkorban. Ada orang berkorban, lalu dia ngasih kepada siapa? Kita. Maka kita boleh menjual dagingnya atau tidak? Boleh. Kitanya itu boleh. Bukan shahibul kurban. Kitanya yang dikasih daging ini boleh dia jual. Jadi demikian. Ini boleh. Jadi yang dilarang siapa? Shahibul kurbannya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut atau enggak, Pak? Gimana Pak? Potong-potong aja. Sebentar, ini 1 Dzulhijjah ya. Sebentar. Yaudah, 1 Dzulhijjah sebentar ya. Nih, berkaitan dengan tanggal 1 Dzulhijjah. Sebentar lagi tanggal 1 Dzulhijjah. Kapan itu? Tanggal 1 Dzulhijjah. Ada kemungkinan Senin. Sekarang ini tanggal 28. Besok hari Ahad tanggal 29. Nanti akan ada sidang itsbat. Nah, setelah ditetapkan tanggal 1 itu Senin, berarti mulai malam itu, mulai maghrib itu, shahibul kurban yang mau berkorban enggak boleh ngapain? Motong kuku, enggak boleh cukur rambut, nyabut ketiak, nyabut yang bawah. Motongnya bawah, enggak boleh. Sampai kapan? Sampai hewan kurban disembelih. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu berkaitan dengan fikih kurban. Nah, kalau misalnya nggak ada niat sama sekali mau punya hewan kurban, tiba-tiba nanti tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah itu, tiba-tiba antum dapat rezeki, ada saudara atau orang ngasih, Mas, antum mau sedekah, mau kurban enggak? Ini saya punya uang sekian. Antum silakan beli daging, beli hewan, nanti sembelih hewan kurban. Nah, kalau seperti itu kan berarti ada niat mau ngapain? Mau kurban.
saat itu baru berlaku ini hukum ini. Kalau sebelumnya kan nggak ada niat. Kalau sudah ada niat maka berlaku hukum ini, tidak boleh potong kuku dan tidak boleh potong rambut. Dan perlu dipahami bahwa ini hanya bagi sahibul kurban yang beli apa itu hewan kurbannya. Adapun keluarganya itu nggak berlaku hukum ini. Jadi misalnya seseorang beli kambing mau jadikan hewan kurban, maka masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia orang ini, laki-laki ini tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong kumis, tidak boleh motong rambutnya sampai hewan itu disembelih. Walaupun nanti ketika menyembelih dia mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ini hewan korban dari saya dan dari keluarga saya. Ya, tapi keluarganya enggak berlaku hukum ini. Jadi istri-istrinya dan anak-anaknya itu enggak perlu ngapain? Menahan diri dari motong kuku dan motong rambut. Bisa dipahami di sini? Baik. Nah, itu berkaitan dengan hewan kurban. Dan nanti berkaitan dengan fikih penyembelihannya, ya sesuai yang telah Rasulullah SAW ajarkan, kita sembelih dengan besi, dengan apa? Pisau yang tajam, kemudian kita membaca apa? Bismillah, Allahu Akbar, tambahi Allahumma hadza minni wa min ahli baiti. Pakai Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, ini dari saya dan dari keluarga saya. Atau kalau 7 orang sebut semua enggak? Ya, sebut semua enggak? Ya kalau mau sebut semua itu juga lebih baik. Nah, sebenarnya di sini ada syarat penyembelihan, ada sunah-sunah penyembelihan, tapi sudah waktunya habis. Fadhil. Mau ada pertanyaan silahkan di sana sampaikan. Kalau patungan, keluarga patungan, ya, satu keluarga patungan, misalnya 7 orang patungan satu sapi. Oh enggak. Jadi satu nama yang diajukan saat ini bulan, tapi dia bareng-bareng. Iya, itu jatuhnya patungan, Pak. Kalau patungan itu hanya satu kambing, satu orang. Wallahu alam ya, yang saya pahami demikian. Jadi uangnya itu satu keluarga ya, soalnya satu keluarga. Iya paham. Ya, tapi uangnya kan bareng-bareng, jatuhnya patungan. Kalau patungan itu hanya untuk apa? Sapi sama unta saja. Satu nama yang diajukan. Iya. Arisan. Arisan. Waduh, tanya ustadz lain deh. Arisan tanya ustadz lain. Nah. Silakan, Pak. Kurban ada perbedaan waktu, dan kedua yang berkurban tidak sholat Jumatan, hukumnya gimana? Kalau hari raya Idul Adha beda waktu dan yang korban tidak sholat Idul Adha, hukumnya gimana? Tapi kemarin sudah Idul Adha. Misalnya ada yang berpendapat hari Rabu. Iya paham. Iya. Ada yang hari raya hari Rabu, ada yang hari raya hari Kamis. Nah, dia hari Rabu sudah sholat Id. Biasanya tuh dia sholat Id tapi nggak kurban, kurbannya nunggu bareng-bareng. Kan aneh itu. Jadi kalau dia yakin itu hari Id, ya mesti langsung nyembelih kan gitu. Tapi seandainya seorang hari raya hari Rabu, baru dia nyembelih di hari Kamis, boleh atau tidak? Gitu pertanyaannya. Boleh. Ya, boleh. Tapi tidak afdol. Ya, afdolnya itu di hari raya Idul Adha-nya tanggal 10 itu waktu paling afdol. Karena itulah penerapan dari firman Allah, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Itu hari paling utama. Dan kalau orang menyembelih di tanggal 10 Dzulhijjah itu berarti dia masuk di 10 hari yang utama. Ya, kan Allah berfirman wal fajri walayalin asrin, demi waktu fajar dan demi 10 malam atau 10 hari pertama, yaitu pertama bulan Dzulhijjah. Dan Nabi SAW mengatakan hari yang terbaik untuk beramal soleh itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
orang yang nyembelih tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih utama daripada yang nyembelih tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 boleh hukumnya, tapi tidak lebih utama daripada yang 10. Gitu Bapak. Aman Pak. Tapi tadi sebenarnya kita yakin atau enggak dengan penetapan kita itu masalahnya. Lah kalau yakinnya Rabu tanggal 10 Dzulhijjah ya langsung bismillah kan gitu. Apa yang membuat ragu? Berarti enggak benar tuh hisabnya. Atau gimana? Enggak tahu ya. Iya paham. Ya nanti akan ada perbedaan pendapat berkaitan dengan Arafah dulu biasanya. Ini puasa Arafah ya ikut hilalnya kita atau ikut hilalnya Saudi. Soalnya kan siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Sebagian berpendapat ya puasa saat orang-orang wukuf di Arafah sehingga ngikuti Saudi. Sebagian berpendapat enggak. Ya, sebagian berpendapat enggak karena siyamu yaumi Arafah, hari Arafah yaitu hari ke-9 Dzulhijjah. 9 ini ditetapkan dari kapan? Dari tanggal 1-nya. Tanggal 1 ditetapkan dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Hadis tadi berkaitan dengan satu Dzulhijjah itu yang kita tidak boleh motong kuku dan motong rambut. Rasulullah SAW sendiri menyatakan idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah ya, wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kalau kalian melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dia tahan kukunya dan tahan rambutnya, jangan dipotong. Itu. Makanya penetapannya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jagalnya. Bukan yang kurban. Yang kurban tidak sholat 5 waktu, tidak sholat juga. Hewan kurban bagi orang yang tidak sholat. Ini terjadi perbedaan pendapat. Para ulama mengatakan apakah orang yang meninggalkan sholat itu ya secara keseluruhan apalagi ya, apakah itu masih muslim atau kafir? Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, di pembahasan hukum-hukum penyembelihan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa tidak sah sembelihan orang yang tidak sholat. Kenapa? Kata beliau, pendapat yang kuat berkaitan dengan orang yang tidak sholat sama sekali itu hukumnya kafir. Beliau mengatakan la yahillu ma dzabahahu tarikus shalah li'annahu kafirun 'alal qaulir rajih sawa'an tarakaha tahawunan aw jahdan liwujubiha. Tidak sah sembelihan orang yang meninggalkan sholat, karena orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, baik karena meninggalkan sholat karena meremehkan, malas, atau karena mengingkari kewajibannya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Demikian Pak. Ada lagi? Silakan Pak. Ulangi, pertanyaannya ulangi. Orang-orang yang bisa ataupun yang tidak bisa Diberikan. yang boleh atau tidak boleh diberikan. Golongan orang-orang yang tidak boleh atau boleh secara spesifik, golongan yang boleh itu seperti apa, yang tidak boleh diberikan daging kurban itu seperti apa, atau barangkali yang non muslim apakah boleh diberikan daging kurban umpama di lingkungan masjidnya ada golongan non muslim seperti itu, apakah boleh diberikan atau tidak diberikan? Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fiik. Ya.
Berkaitan dengan penyebaran daging kurban, siapa saja yang boleh untuk dikasih daging kurban itu bebas. Mau dia orang muslim ataupun orang kafir itu boleh dikasih daging hewan kurban. Mau dia miskin ataupun kaya boleh dikasih hewan kurban. Bahkan ada sebagian riwayat seorang sahabat mengatakan, bagikan daging ini kepada lijarikal Yahudi, tetanggamu yang Yahudi ini. Ada tetangga yang Yahudi, tolong dikasih dari daging kurban ini. Itu boleh. Nah, jadi untuk siapa yang dikasih hewan daging kurban nggak ada kriteria spesifik, bebas. Mau tetangga dekat, tetangga jauh, muslim ataupun kafir, silakan dikasih. Nah, bebas. Nah, ya, fadhal. Ada lagi? Kalau hewan kerbau boleh buat korban nggak bisa? Ya, hewan kerbau apakah boleh dijadikan hewan korban? Boleh. Kerbau itu hukumnya sama seperti sapi. Ya, boleh walaupun kerbau bule. Kerbau bule boleh, apalagi kerbau lokal. Ada lagi? Kalau dapat ikan gimana? Sebentar. Kalau semisal Ustaz, kita ngebagiinnya dalam bentuk olahan, entah dibagiin dalam bentuk sate atau sop, boleh nggak Ustaz? Dan yang kedua, berarti tadi kan nggak spesifik Ustaz. Berarti apakah boleh kita semisal dalam kasus kita ngebagiin buat orang di Gaza Palestina itu, apakah boleh Ustaz? Baik Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh membagikan daging kurban dalam keadaan sudah matang, sudah jadi sate, sudah jadi tongseng, sudah diguling? Alhamdulillah. Ya, boleh. Dalilnya apa? Lihat. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir atau wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari daging hewan tersebut dan berikan makanan kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan, yang fakir, yang miskin, kasih mereka. Nah, di situ bebas. Ngasih makan bisa mentah, bisa matang. Justru enak kalau matang. Kuahnya bisa banyak. Ya, Pak. Kalau daging kan sekilo harus harus daging murni gitu. Ya. Apalagi masyarakat kita ini kan kuat-kuat. Tongseng aja dimakan kan? Ya. Tong sama seng loh dimakan, Pak. Jadi boleh. Jadi apa saja mau matang silahkan, fadhol. Misalnya kita punya daging, kemudian kita masak, kita bagi ke tetangga sudah matang, sama nasinya, tambah buahnya. Nah, itu enak itu. Ya, enak kayak gitu. Ya, kapan-kapan ngundang Pak Jamal Fabrur rumah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bolehkah ya korban kita disalurkan ke Palestina? Boleh. Boleh. Ya, memang aslinya hewan korban itu dinikmati sama sekitar warga kita. Tapi karena mungkin daerah tertentu ya membutuhkan daging tersebut, maka kita boleh sedekah ke sana. Apalagi di Palestina kondisi ya diserang bombardir sedemikian rupa. Ya mereka mau ternak gimana? Rumah aja nggak ada. Akhirnya dah kirim dari sini. Tapi kalau mau ngirim ke sana, cari yang amanah. Soalnya Palestina itu bukan samping kampung Melayu, ya kan? Itu di sana jauh, nyebrang sana pakai pesawat. Harus cari lembaga yang amanah, ya. Karena lembaga yang ke sana yang ngaku-ngaku membela Palestina ini banyak, yang ngumpulin dana ke sana itu banyak. Ya, jangan sampai sudah ngasih uang banyak ternyata masuk ke rekeningnya dia beli rumah, beli kantor yang mewah, beli rumah, beli mobil, ganti kendaraan, nambah istri ya, buat dia doang.
Ya, harus yang amanah. Ya, sama juga kalau kita mau tebar kurban di daerah-daerah terpencil misalnya. Seperti teman saya Ustadz Abu Musa, Ustadz Yamul Ahda itu, beliau biasa tebar kurban di mana? Di Madura, di pelosok Madura. Madura itu kan yang kita tahu Madura satu pulau kan? Enggak, di sana banyak kepulauan kecil-kecil. Kayak apa? Pulau Seribu gitu. Jadi banyak pulaunya. Nah, pulau-pulau yang terpencil ini jarang mereka melaksanakan apa? Kurban. Ya, penyembelihan kurban susah mereka. Makanya disebar ke sana. Ya, kalau di kota sudah banyak, sudah melimpah, ya sudah. Anda kalau mau sedekah ke sana itu juga bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Hewan kurbannya dapat lima. Dapat? Utang. Masih utang gitu. Utang. Belum lunas. Bisa bayar nggak? Hewan korban dari hasil utang, apakah boleh atau tidak? Ya kalau nggak bisa bayar nanti antum malah bahaya. Tapi kalau bisa bayar, ya silahkan. Sebenarnya kita ya jangan membebani diri. Kalau kita punya uang, silahkan korban. Tapi kalau nggak punya, nggak usah memaksa diri. Ya khawatirnya nanti sudah utang banyak, apalagi sampai 5 juta itu 3 juta aja sudah banyak itu kan. Cari uang 3 juta itu kan nggak mudah. Ya 3 juta kemudian utang, ya belum sempat nyembelih kita udah nggak ada, repot. Bayar utang nanti. Jadi nggak usah membebani diri. Kalau kita punya uang, ya silahkan, ya gunakan untuk berkorban. Barakallahu fiik. Ada lagi? Panitia nggak boleh jual itu ya, jual kulit atau kepala gitu, panitia, harus baca panitia. Jadi harus sahibul korbannya harus mengizinkan atau tidak itu. Yang jelas yang nggak boleh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu sahibul korbannya. Sahibul korbannya nggak boleh. Tapi kalau nanti sudah diserahkan, ya kasihkan ke orang, lalu orangnya mau jual, itu wallahu alam kata beliau masih boleh. Cukup? Ada pertanyaan? Baik. Itu berkaitan dengan hewan kurbannya. Kalau terkait penyembelihan hewan kurban, pertemuan berikutnya atau gimana? Ya? Nyembelihnya masih ada ya soalnya 2 halaman lagi. Kalau sekarang nanti antum nggak tidur nanti. Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya ya kita sambung berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Mungkin kalau misalnya sudah selesai kemudian masih ada waktu, kita sambung apa? Sahih fikih sunnah atau sholat id? Fikih sholat id atau sahih fikih sunnah bahas wudu? Kalau sahih fikih sunnah kemarin bahasnya wudu, atau membahas sholat id? Sholat id itu saja ya. Jadi biar nyambung nanti mau diamalin kan gitu. InsyaAllah di pertemuan berikutnya di pekan depan ya berarti ya, kita bahas tentang fikih penyembelihan. Ya, syarat-syarat nyembelih yang harus kita penuhi, kemudian adab-adabnya, kemudian hal-hal yang harus kita jauhi dalam penyembelihan hewan kurban. Jangan sampai kita salah. Kemudian nanti kita akan insyaallah akan bahas tentang adab-adab salat Idul Adha. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.